Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati, terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah dalam rangka merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga saat ini akan kita mulaikan, dan ibadah di pagi hari ini akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Pendeta Irene Mandaksekeon, Master Teologi. Untuk itu jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersorak-sorak mengagungkan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan telah mengalahkan kuasa dosa dan maut, yang telah naik ke sorga dan dinobatkan sebagai Raja semesta alam. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 247, Sungguh Kerajaan Allah di Bumi Tak Kalah. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu lihatlah fajar menyala. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah mengangkat Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtnya, dari Yesus Kristus saksi yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Amin. Kita angkat pujian NNBT nomor 5, Sorak-Sorai. Sorak-sorailah dan puji nama Tuhan Allah. Marilah beribadah kepadanya. Kita kawanan dombanya, Dia Allah kita. Marilah angkat syukur kepadanya. Marilah masuki pintu gerbangnya ke dalam pelataran Allah, puji namanya. Tuhan Allah itu baik selama-lamanya, agungkanlah kasih setianya. Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan penyayang, Allah yang panjang sabar berlimpah kasih setia dalam kehidupan kami. Sungguh kami merasakan bagaimana karya selamat dan penebusan-Mu Tuhan bagi kami. Karena setiap hari yang boleh kami lalui dan kami jalani adalah hari di mana Engkau beri kesempatan bagi kami untuk terus memperbaiki diri, untuk terus memperlengkapi kehidupan kami, dan untuk terus memperbaiki iman dan percaya kami hanya kepada-Mu, ya Allah, dalam Yesus Kristus. Kami sadar ya Tuhan, begitu banyak kelalaian, kealpaan dan pelanggaran yang sudah kami buat, sehingga kami jatuh dalam dosa. Karena itu dalam ibadah merayakan kenaikan Yesus Kristus ke sorga,
Di saat ini pun Tuhan kami datang, sungguh-sungguh kami menyesali setiap dosa dan salah kami. Sungguh-sungguh kami memohon Tuhan Engkau mengampuni setiap dosa dan salah kami. Dan biarlah kami mau terus hidup dalam kebenaran, melakukan apa yang Engkau Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bahkan jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini sungguh-sungguh membangun mezbah menyembah Engkau dalam kehidupan keluarga masing-masing, biarlah juga Engkau mendengar doa pengakuan mereka yang memohon belas kasihan yang daripada-Mu Tuhan. Kasihani kami Tuhan, ampuni kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat nomor 37A ayat 1, batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Dengarkanlah berita anugerah Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Karena kita tidak menghapus dosa-dosa kita, maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia menghapus dosa kita. Bagi setiap orang yang menantikan penyelamatan daripadanya dan merindukan pembaruan hidup, maka kepadanya diberitakan pengampunan dosa. Firman Tuhan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, pengaruh hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Jemaat, mari berdiri bersama-sama kita membawakan puji-pujian. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. besar atas seluruh bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. NNBT nomor 3, mari kita puji Allah.
Terpuji Allah, haleluya. Tabu tifa, tabu gandang dengan merdu, ya hosana, mari puji dia. Hai segenap bangsa, hai semua makhluk, nyatakan kebaikannya, nyatakan kemurahannya. Mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya. Jemaat disilakan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau menguasai kami, mengurapi kami dengan roh yang memampukan kami mengerti, tapi juga yang memampukan kami melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Semua kami jemaat-Mu yang datang beribadah, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, di hari ini dalam ibadah perayaan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, Gereja Masei Injili Minahasa menuntun kita dengan bagian Alkitab dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1, dibaca mulai ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Sekali lagi bacaan kita di hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian bagian Alkitab dalam perayaan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Kristus Yesus, sungguh kita patut mengucap syukur sebab oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, oleh karena perkenanannya bagi kita, kembali kita boleh ada lagi beribadah, merayakan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, sekalipun kita masih melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Dalam situasi ini, kita tetap terus terajak untuk bergumul, untuk berdoa, untuk mengaku kepada Tuhan, sambil memohon belas kasihan, pengampunan, pemulihan-Nya bagi situasi yang kita alami saat ini. Memang sungguh tidak menyenangkan. Ada kecemasan, ada ketakutan, dan itu manusiawi. Tetapi setiap orang yang percaya akan kuasa, karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan, maka tentu mengaminkan semua kita sebagai orang beriman
Atau orang boleh bilang, badai ini pasti berlalu. Situasi dan keadaan ini pasti akan berlalu seiring berputarnya waktu. Tetapi yang dibutuhkan adalah kesabaran kita, termasuk iman kita. Sesungguhnya sementara ditantang dengan situasi ini, apakah kita tetap sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, biar orangnya datang beribadah di gereja, mar di rumah masing-masing, ataukah justru sebaliknya? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kisah kenaikan Tuhan Yesus yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul ini mengawali sesungguhnya sejarah gereja dalam melaksanakan tugas perutusan yang dipercayakan oleh Kristus Yesus. Dalam kuasa Roh Kudus, peristiwa kematian kenaikan Yesus Kristus ke sorga adalah juga peristiwa penting yang merupakan satu mata rantai karya penyelamatan Allah bagi kita umat manusia dan bagi dunia ini. Baik peristiwa kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan adalah peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah kekristenan yang diimani dan diaminkan sebagai karya keselamatan bagi kita manusia. Bahkan terlebih peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga mengandung janji bagi kita bahwa Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga, supaya di mana Dia berada, di situ pun kita berada. Itu yang diungkapkan dalam kesaksian kitab Injil Yohanes pasal 14. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, peristiwa kenaikan ke sorga setelah 40 hari dalam kebangkitan, peristiwa kebangkitan, Yesus bersama dengan murid-muridnya berbicara dengan mereka, memberi semangat lagi kepada mereka. Namun dari bagian Alkitab ini kita mendapati bahwa sekalipun mereka melihat, menyaksikan, bertemu dengan Yesus, berbicara dengan mereka, berbicara Yesus dan mengingatkan mereka sesudah Dia bangkit, namun mindset atau cara berpikir dari orang-orang termasuk murid-muridnya masih pada pemahaman yang sama. Ketika Yesus bicara tentang kerajaan Allah, mereka masih menganggap atau memposisikan persoalan kerajaan itu adalah persoalan kerajaan di dunia, kerajaan Israel secara politik. Itu sebabnya timbul pertanyaan yang diungkapkan dalam ayat 6. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus memberi jawaban dengan mempertegas bahwa mereka akan menerima kuasa ketika Roh Tuhan yang akan turun ke atas mereka, dan mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Apa yang dikatakan dan diungkapkan Yesus ini dengan maksud supaya mereka, supaya murid-murid dengan berani, dengan jelas, dengan nyata melihat dan menyaksikan apa yang boleh mereka lihat yang terjadi, teralami oleh Yesus Kristus, supaya mereka mampu memberi kesaksian akan kemahakuasaan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus lewat peristiwa-peristiwa yang mereka lihat, yang mereka saksikan, dan yang mereka alami. Yaitu bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan benar-benar terjadi, benar-benar teralami, dan Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Termasuk ketika mereka akan menyaksikan Dia
terangkat naik ke sorga. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ketika Yesus memberi jawab pada mereka, setelah itu Yesus terangkat ke sorga, disaksikan oleh murid-muridnya. Di sini jelas terlihat bahwa sungguh kemahakuasaan Allah itu tidak dapat diselami oleh akal, pikiran, logika secara manusia. Kenaikan Yesus berarti bahwa ia telah memutuskan yang kelihatan secara kasat mata dengan para muridnya di bumi. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga juga membuat para murid menerima sebuah janji seperti yang diungkapkan oleh dua orang yang ada dekat mereka saat peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, bahwa mereka akan melihat dia datang kembali dengan cara yang sama ketika melihat dia terangkat ke sorga. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang terangkat ke sorga mengutus gerejanya ke tengah keberagaman, merupakan suatu cara gereja berada di dunia ini untuk memberitakan dan memberitahukan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan Allah telah kerjakan melalui Yesus Kristus. Gereja secara organisasi bahkan dalam persekutuan diberikan kuasa Roh Kudus untuk melaksanakan tugas panggilan yang sudah dipercayakan kepadanya, yaitu kita terpanggil bersekutu, bersaksi, dan melayani. Gereja tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Walaupun gereja berada di dunia, tetapi gereja harus membaharui dan dibaharui. Gereja juga diutus dalam berbagai keragaman suku, agama, dan golongan, serta warna kulit yang berbeda-beda. Gereja harus bersaksi di tengah kehidupan dan situasi saat ini. Kuasa yang sama sudah diberikan kepada para rasul, maka kuasa Roh Kudus itu pula yang menguatkan kita sebagai gereja untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, biasanya kalau dalam perayaan kenaikan diikuti dengan perayaan kalau wanita kaum ibu hari persatuan, wanita kaum ibu gereja Masih Injil di Minahasa. Sebagai perempuan, tapi juga semua sebagai warga gereja, kita terajak untuk meneruskan apa maksud ketika Tuhan dia naik ke sorga dan dia menjanjikan penghibur, penolong yang memampukan kita terus ada hingga saat ini, yang memberi kekuatan bagi kita. Maka terajak semua kita untuk terus melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Karena itu kita percaya bahwa di perayaan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, kita pun terus berdoa. Kita terus membangun persekutuan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga. Kita terus terajak untuk tidak mengabaikan firman Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Terlebih kita terus terajak untuk menggumuli keadaan dan situasi saat ini. Kita berharap bahwa peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga, kita yakin dan percaya virus yang sementara melanda bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh belahan dunia ini, di bumi yang kita tempati, akan berlalu. Kita sungguh yakin dan percaya kalau kita mau senantiasa ambil bagian bersekutu, bersaksi, dan melayani, mulai dari kehidupan keluarga dan rumah tangga kita masing-masing, kita yakin dan percaya bahwa semua akan mampu kita lewati. Biarlah kiranya peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga
Bukan hanya sekedar perayaan yang harus kita akui, sama seperti kita merayakan Jumat Agung, kebangkitan yang lain dari biasanya, karena kita tidak bisa berkumpul sama-sama. Tapi peristiwa kenaikan ini memberi semangat baru bagi kita. Sebab Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, bukan Allah yang mati, tapi Dia yang hidup, yang naik ke surga, yang menyiapkan tempat yang terbaik bagi kita, dan yang memampukan kita dengan kuasa Roh Kudus untuk menjalani hidup ini. Asalkan kita sungguh-sungguh datang kepadanya, kita sungguh-sungguh bersekutu dengan Dia, kita sungguh-sungguh melaksanakan tugas panggilan dalam kerja pelayanan yang Dia percayakan bagi kita. Kita sungguh-sungguh melayani Dia, maka niscaya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kita pasti menerima jawaban, sebab janji Tuhan ya dan amin dalam hidup ini. Kita menikmati perayaan ini, perayaan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, sebagai bagian dan panggilan hidup sebagai orang beriman, sekali lagi terpanggil untuk melanjutkan tugas dan karya keselamatan yang Dia percayakan bagi kita. Untuk mau memberitakan Injil, memberi kesaksian dalam hidup ini, bagi sesama dan bagi alam ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Firman Tuhan dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 9. Kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kidung Jemaat nomor 224 ayat 1 dan 2 sambil kita memberi persembahan. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergema. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Tuhanmu penebus yang melepaskan kau, memberikan darahnya pembasuh dosamu. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Jemaat, mari berdiri. Marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak,
yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa, kami puji, kami sembah, kami agungkan. Sungguh kami bersyukur boleh ada lagi dalam persekutuan beribadah memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Biarlah peristiwa kenaikan Yesus ke sorga memberi semangat lagi bagi kami untuk berjuang, untuk bersaksi, untuk melayani, untuk tekun beribadah, senantiasa membawa kehidupan keluarga, baik pribadi kami tapi juga bersama-sama seisi rumah kami masing-masing, untuk selalu mau datang kepadamu Tuhan, mau merendahkan diri, mau menyadari setiap kelemahan dan kesalahan, dan mau memperbaiki kehidupan kami untuk terus kami hidup dalam kebenaran. Bapa dalam sorga, kami terus bergumul dengan situasi dan keadaan saat ini. Berkatilah kami semua Tuhan. Biarlah ketika kami beraktivitas di tengah-tengah kecemasan, ketakutan karena wabah corona ini, tapi masing-masing kami Tuhan Engkau bentengi. Umat-Mu yang selalu berseru, yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan, Engkau jaga senantiasa. Lindungilah jemaat Gemim Al-Tutu Tuhan, kolom 1 sampai kolom 15, dari anak kecil sampai lanjut usia, diberkatilah kehidupan mereka. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan dengan segala kerja, mata pencarian mereka, usaha mereka yang mengalami masa-masa sulit dalam situasi di saat ini. Tapi sungguh kami yakin Engkau Allah sanggup menyiapkan, menyediakan, dan memberikan apa yang menjadi harapan dan kerinduan umat-Mu. Bapa dalam sorga, berkatilah gereja Masih Injil di Minahasa. Berkatilah semua pelayan khusus, secara khusus Syammas, Penatua, guru agama dan pendeta yang melayani di 7 kabupaten kota di mana gereja Masih Injil Minahasa ada. Terlebih yang melayani di Jemaat Gemim Bait Al-Tutu. Engkau pakai para hamba-hamba-Mu Tuhan, Syammas, Penatua, guru agama dan pendeta, untuk terus ada sukacita, kehambaan untuk melayani, dan Tuhan memberkati kerja keluarga masing-masing. Bapa dalam sorga, mereka yang dalam keadaan sakit di rumah sakit ataupun di rumah, Tuhan berkati senantiasa. Mereka jemaat yang bersyukur karena berhari ulang tahun, baik secara pribadi maupun hut pernikahan, kuduskanlah segala sukacita yang mereka alami. Panjang umur, kuat sehat Engkau berikan bagi mereka. Bahkan mereka yang bersyukur, sukses dalam karir, Tuhan yang akan berkati senantiasa. Bersyukur ketambahan anggota keluarga dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan Engkau berkati senantiasa. Segala yang boleh kami berikan juga di saat ini, persembahan syukur yang boleh dipersembahkan oleh jemaat-Mu Tuhan, Engkau kuduskan dan berkati. Kami memberi dengan sukacita karena kami mau menopang pelayanan yang ada. Karena itu Tuhan, kami percaya berkat-berkat-Mu Tuhan Engkau curahkan atas kehidupan umat-Mu. Berkati pelayan khusus yang sudah bertugas dalam ibadah kenaikan di hari ini. Pelayan khusus yang ada di kolom 7, Syammas dan Penatua, berkatilah hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Pakai mereka lebih heran lagi. Kuasa kasih-Mu terus melingkupi secara pribadi, tapi juga dengan keluarga mereka. Berkati juga koordinator ibadah di saat ini, pemain keyboard, semua para teknisi yang ada, yang bertugas di hari ini Tuhan, berkatilah setiap jeri lelah kami. Semua kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati bumi ini Tuhan, dunia ini, bangsa yang kami cintai, Provinsi Sulawesi Utara, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan Engkau ada bagi para tim medis yang terdepan, mereka berhadapan dengan wabah corona ini. Tuhan jaga dan lindungi, demikian keluarga mereka masing-masing. Tuhan yang akan tetap memberi kekuatan, kesehatan bagi mereka dalam segala keletihan mereka Tuhan.
Bahkan di saat mereka hampir tak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa lagi karena virus ini, Engkau selalu hadir bagi mereka, menolong dan menguatkan mereka. Pemerintah yang ada Tuhan berkati, supaya diberi hikmat bagaimana mengatasi wabah ini Tuhan. Tapi dalam satu keyakinan iman Tuhan, kami sungguh percaya bangsa ini akan tetap aman, terjaga, terlindungi dalam naungan kasih-Mu Bapa. Bapa di dalam sorga, ini kami yang berdoa, ini kami Tuhan yang bersyukur. Dengar dan sambut doa kami. Kami bawa dalam satu nama Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang sudah mengajar kami umat-Mu berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri, kita mengakhiri ibadah di saat ini. NKB nomor 129, Indah Mulia Bahagia Penuh. Terimalah berkat Tuhan. Maranatha, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat disilakan duduk kembali. Demikian ibadah perayaan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Tuhan menolong dan memberkati. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah persekutuan ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu diucapkan terima kasih kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Baitul Tutu yang terkasih Ibu Pendeta Irena Mandak Sekeon Master Teologi, kepada pelayan khusus kolom 7, penis, operator, dan kepada seluruh anggota jemaat yang sudah boleh mengambil bagian dalam persekutuan beribadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa akan menyertai dan memberkati akan kehidupan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.